Sembari bersiul, Alan keluar dari toilet tentu setelah Max dan Diana keluar. Alan melangkah santai menuju ruangan Xavier, tanpa ia sadari, di sana ada betina marah yang sedang menantinya. Kedatangannya ke kantor Xavier hanya untuk berkunjung, dan sekalian ingin kembali melirik Melissa. Namun tadi ia ingin buang air kecil, sehingga ia pun berbelok arah dan pergi ke toilet lebih Suara dulu. dari nyamuk-nyamuk yang terbang bebas penuh Siapa sukacita sangka, di sekitar ternyata telinganya benar apa juga yang menjadi dikatakan irama orang, yang sangat semua mampu yang membuat terjadi mereka pasti tidak ada bisa tidur. hikmahnya. Apalagi ketika ujung mulut Hikmahnya nyamuk dia itu ingin menancap buang air sempurna di kecil kulit adalah mereka mengetahui tanpa permisi ternyata dan Max menyedot benar-benar darahnya jantan. tanpa rasa bersalah sedikit pun. Alan Membuat terkekeh mereka sendiri semakin dengan merasa bahwa pemikiran malam liarnya ini itu. adalah malam terburuk mereka Ia dan membuka tempat ini pintu adalah ruangan tempat Xavier terkutuk dan bagi masuk begitu neraka. saja sambil masih terkekeh. Sementara Melissa, Gia dan Xavier sudah menunggu dengan tangan yang dilipat di dada dan tatapan nyalang mereka. Alan yang menyadari hal itu langsung tercengang. Ia mematung di ambang pintu dan ia menatap ketiga manusia di depannya ini secara bergantian dari Xavier, Gia, Melissa dan kembali lagi ia menatap Melissa. Dan tiba-tiba senyum miring terbit di bibirnya. Tak hanya itu, ia bahkan mengedipkan matanya pada Melissa membuat Melissa semakin naik darah. Alan, syukurlah kamu datang di waktu yang tepat, kata Xavier memulai percakapan, apalagi atmosfer di ruangannya terasa berbeda karena sejak tadi mereka hanya tatap-tatapan. Ada apa? Tanya Alan dan ia kembali berjalan santai menghampiri ketiga manusia itu yang berdiri berbaris. Mumpung kamu di sini, lebih baik kamu berbicara dengan Melissa dan meminta maaf padanya. Daripada kamu dilaporkan ke polisi, tukas Xavier. Minta maaf untuk apa? Tanya Alan bingung yang membuat Melissa langsung memelototinya, dan kenapa sampai bawa-bawa polisi? Kamu sudah melecehkanku, sok polos lagi. Pekik Melissa. Kapan? Alan bertanya dengan kening berkerut, pertanda ia benar-benar tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan padanya. Masih nanya, kapan? Melissa memekik kesal, kemarin, kami amnesia, Kemarin? Alan kembali bertanya dan memutar ingatannya pada hari kemarin. Kemarin aku kan hanya menciummu, tidak melecehkanmu, kata Alan dengan santainya yang membuat Gia dan Melissa sama-sama melotot terkejut. Melissa langsung berkacak pinggang sementara Gia masih melongo terkejut. Beda halnya dengan Xavier, yang justru cengengesan saja. Karena ia sudah tahu kelakuan sahabatnya itu, namun ia tidak menyangka sekarang sahabatnya itu justru menyenggol sahabat istrinya. Itu juga pelecehan, dasar pria mesum. Teriak Melissa kesal. G, lihat sendiri kan betapa mesumnya dia. Sudah, G. Ayo laporin ke polisi, biar jerah. Tukas Melissa. Ayo. Ajak Gia. Hei, tunggu. Seru Alan menghentikan Melissa yang hendak pergi. Memangnya kamu marah? Kamu menganggap itu pelecehan? Tanya Alan dengan polosnya. Tentu saja, bodoh. Seru Melissa. Lalu, apa ini yang dibicarakan Max dan Diana? Tanyanya lagi yang membuat Melissa mengernyit bingung. Maksudnya? Tanya Melissa. Tadi Max dan Diana membicarakan tentang pelecehan, menurut Diana. Diana merasa Max juga melecehkannya, dan... Apa? Kini tak hanya Gia dan Melissa yang memekik, tapi juga Xavier. Ketiganya saling pandang dan baru sadar kalau Max dan Diana belum kembali. Alan bahkan langsung menutup kedua telinganya dengan telapak tangannya mendengar pekikan ketiga manusia di depannya ini. Di mana mereka? Tanya Xavier dengan wajah yang tampak marah. Xavier, Gia, Melissa dan Alan berjalan beriringan keluar dari ruangan Xavier untuk mencari Max dan Diana. Hal itu pun menjadi perhatian para karyawan di sana, apalagi raut wajah Xavier yang terlihat sangat marah. Xavier. Seru Alan mencoba menghentikan langkah Xavier yang masih mencari Max. Xavier, mereka hanya ciuman. Kenapa kamu marah? Tanya Alan yang membuat Xavier langsung menghentikan langkahnya. Mereka berciuman? Tanya Xavier mengulang ucapan Alan dan Alan mengangguk begitu saja. Yah, tadi Alan hanya mengatakan kalau Max dan Diana membicarakan tentang pelecehan dan itu hanya setengah kebenaran, karena Alan belum memberitahu bahwa mereka berciuman juga. Sialan, geram Xavier, Diana pasti merayu Max sampai mereka ciuman. Dia menodai adikku. Alan tentu langsung melongo mendengar hal itu, karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ya. Max lah yang pertama kali menarik bibir Diana dan melahapnya. Hei! Seru Gia yang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xavier tentang sahabatnya. Diana bukan orang seperti itu, Hani.
Jangan asal tuduh pada sahabatku, pekik Gia tak terima. Tapi kamu kan tahu sendiri Max seperti apa, sweetheart. Tidak mungkin dia melecehkan Diana, dan jika sampai mereka berciuman, itu pasti karena Diana yang mulai, kata Xavier, apalagi selama ia mengawasi Gia, secara tidak langsung ia juga mengawasi kedua sahabatnya dan Xavier melihat beberapa kali Diana sering mengganggu Max, menggodanya bahkan mengatakan ingin mencium Max. Honey, jangan menilai buku dari sampulnya saja, kata pepatah itu kan? Aku tahu, sweetheart. Tapi, tunggu. Alan menengahi perdebatan suami istri itu yang sepertinya sudah salah paham. Di sini sepertinya kalian salah paham, ujarnya. Salah paham bagaimana? Tanya Melissa yang masih memendam amarah pada Alan. Jangan-jangan ini cuma akal-akalan kamu ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari kasusmu, tuduh Melissa. Oh, bukan, Sugar. Aku hanya memberitahu kalau Diana mengeluhkan hal yang sama, kata Alan, dan seketika ketiga manusia di depannya ingat. Diana juga mengatakan ingin mengeluhkan hal yang sama, namun sebelum Diana mengatakannya, Max menariknya keluar. Sekarang kecurigaan Gia dan Melissa semakin besar. Tunggu, kata Melissa setelah ia menyadari sesuatu, namaku Melissa, bukan Gula. Jadi berhenti memanggilku Sugar, Mer. Perfect, tegasnya. Tapi kan kamu memang manis, seperti gula, sanggah Alan. Dasar gombal, desis Melissa. Lebih baik sekarang kita cari Max dan Diana, seru Gia sebelum perdebatan berlanjut lebih lama. Biar kita bisa mengadili Max dan Alan secara bersamaan, tukasnya. Ayo, honey. Gia merangkul lengan Xavier dan kembali melangkah. Max tidak ada ruangannya, jadi sekarang mereka mencari Diana ke meja kerjanya. Dan benar saja, Diana ada meja kerjanya dan sedang sibuk dengan pekerjaannya. Lebih tepatnya, berusaha menyibukkan diri. Jari-jari Diana menari lincah di atas keyboard, dan sesekali tangannya terangkat untuk menghapus bulir bening yang meluncur dari sudut matanya. Diana terus terngiang-ngiang dengan perkataan Max di kamar mandi. Diana merasa malu, namun ia juga tahu apa yang dikatakan Max benar. Itu bukan pelecehan karena Diana memang menyukai saat Max menciumnya, apalagi kalau ciuman Max itu begitu ringan dan lembut. Membuat Diana merasa itulah Max yang sebenarnya, tapi ciumannya yang menggebu dan menuntut juga Diana suka. Air mata kembali mengalir begitu saja di pipinya, dan saat Diana hendak menghapus air matanya tiba-tiba tangan Gia memegang pundaknya dan membuat Diana menoleh. Di, kamu menangis? Pekik Gia yang melihat Diana berderai air mata. Diana hanya diam, namun bibirnya sudah mencebik dan hidungnya sudah kembang kempis. Di, kamu kenapa, sayang? Tanya Melissa. Diana berdiri dan kedua sahabatnya langsung memeluknya. Dan tiba-tiba tangis Diana pecah. Sesekali isak tangis Diana masih terdengar, namun ia terlihat sedang menenangkan diri. Dan sekarang mereka ada di ruangan Xavier, karena Xavier tentu tak mau apa yang terjadi menjadi perhatian para karyawannya. Jadi apa benar kamu dilecehkan Max, Diana? Tanya Xavier dengan tegas. Jujur saja, Di. Jangan takut, seru Gia, sekalipun dia adik iparku, aku tetap membela kamu, Di, lanjutnya. Iya, Di. Kita ada di pihak kamu, Melissa menimpali. Sementara Alan hanya bisa geleng-geleng kepala. Jelas-jelas dia melihat Diana menikmati ciuman Max. Mana mungkin itu bisa jadi pelecehan? Sekarang Max di mana? Tanya Alan. Tidak tahu, jawab Diana lirih. Jadi sekarang bagaimana? Seru Xavier yang sudah tidak tahan dengan drama laporan pelecehan ini. Max tidak melecehkanku kok, kata Diana berusaha menghentikan isak tangisnya. Terus? Tanya Melissa, kenapa kamu menangis? Sesekali isak tangis Diana masih terdengar, namun ia terlihat sedang menenangkan diri. Entahlah, aku bingung, jawab Diana yang memang merasa bingung dengan perasaannya. Tapi kata Alan kalian berciuman, kata Xavier yang membuat kedua bola mata Diana langsung membulat sempurna. Ia langsung menatap Alan yang justru cengengesan. Bohong, kata Diana gugup, Alan cuma mau lari dari masalah kali, lanjutnya. Hei, tidak mungkin aku lari dari masalah, sanggah Alan, memangnya kapan aku lari dari masalah? Tadi aku hanya membicarakanmu dan Max, dan perhatian semua orang langsung teralihkan begitu saja. Aku saja kaget, akunya. Sudah cukup, tegas Xavier sambil memijat kepalanya. Kepalaku pusing mendengar laporan kalian itu, jadi sebenarnya apa yang terjadi?
Dan kamu Melissa, masih mau melaporkan Alan ke polisi? Melissa terdiam mendengar pertanyaan Xavier. Ia menatap Diana dan Gia bergantian. Bagaimana, Mel? Tanya Gia. Aku tidak akan melaporkannya ke polisi kalau dia mau meminta maaf padaku, tegas Melissa. Ayo, Alan. Cepat minta maaf. Tita Xavier dan sepertinya itu tidak masalah sama sekali untuk Alan. Sugar, maafkan aku jika menurutmu itu pelecehan. Tapi sungguh aku tidak berniat melecehkanmu. Aku hanya gemas melihat bibirmu yang bergerak menggoda saat kamu bicara, kata Alan yang justru kembali membuat Melissa kesal. Kau. Melissa bahkan sampai kehabisan kata-kata untuk menghadapi pria mesum di depannya ini. Sudah kan? Dimaafkan kan? Tanya Xavier ingin memperjelas. Tidak bisa dimaafkan begitu saja, ketus Melissa, tapi ya sudahlah. Lupakan saja, lanjutnya yang membuat Alan tersenyum manis dan bahkan mengedipkan matanya pada Melissa, membuat Melissa mendelik kesal. Jadi sekarang kita pindah ke masalah Diana dan Max, tukas Xavier. Tapi terdakwa prianya tidak ada, Honey. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Tanya Gia. Xavier pun segera mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Max, namun ponsel Max justru berdering dari meja kerjanya. Bagaimana bisa dia meninggalkan ponselnya di sini? Gumam Xavier. Sudahlah, Pak Xavier. Ini bukan masalah besar, lirih Diana. Benar, ini kan hanya ciuman. Masalah besar dari mananya? Sambung Alan. Ciuman apa sih, kata Diana gelagapan. Alan yang melihat reaksi Diana seketika langsung memicingkan matanya pada Diana. Alan mencium aroma-aroma yang tak biasa. Apalagi melihat Diana yang tadi menangis, padahal sebelumnya dia berciuman mesra dengan Max. Tapi sekarang Diana bersikap seolah menutupi hubungannya dan Max. Diana, benar kamu ciuman sama Max? Kalian punya hubungan? Tanya Xavier. Tidak, jawab Diana lirih. Baiklah, mungkin ini hanya kesalahpahaman, kata Xavier kemudian, sementara Alan masih melirik Diana dengan tatapan curiga. Ya, hanya salah paham, sambung Alan. Ini pasti akal-akalan merpervert ini untuk memperkeruh suasana, tuduh Melissa. Sudah, Ayo kita kembali bekerja, pekerjaan kita banyak dan menumpuk. Beda sama mereka yang sudah bos-bos itu, kata Melissa ketus. Kamu mau jadi istri bos juga, Sugar? Mau menikah denganku? Tidak mau. Tegas Melissa tepat di depan wajah Alan. Max pergi ke atap setelah mencium Diana dengan menggebu yang bahkan membuat Max seolah masih bisa merasakan bibir Diana di bibirnya, pikirannya sungguh kacau. Begitu juga dengan perasaannya, dadanya bahkan masih bergetar seperti drum yang ditabuh. Max memegang dadanya. Aduh, kenapa kamu bergetar? Kan sudah tidak melihat Diana lagi, kata Max. Biasanya kan dadaku bergetar hanya jika melihat Diana, lanjutnya. Sementara itu, Alan saat ini masih ada di ruangan Xavier. Ia memperhatikan Xavier yang sedang sibuk dengan setumpuk pekerjaannya. Kenapa kamu hanya memperhatikanku? Kalau perusahaanmu tidak butuh tenaga kerjamu, cepat bantu aku selesaikan ini semua, tukas Xavier tanpa dengan jari-jari masih sibuk di keyboard laptopnya dengan beberapa berkas di sampingnya. Aku ingin memperlihatkan sesuatu sama kamu, kata Alan kemudian. Apa? Apa ada tender? Tanyanya. Sialan, uang terus yang ada dalam otakmu. Ini tentang Max dan Diana, ujar Alan yang membuat Xavier langsung menghentikan aktivitasnya dan langsung menatap Alan. Come on, Dude. Masalah ini sudah selesai, jangan diungkit lagi, kata Xavier yang masih tidak percaya Max ada hubungan dengan Diana apalagi sampai berciuman. Max itu sama seperti kamu saat SMA dulu, ingat? Dan Diana sama seperti Gia saat SMP dulu. Aku tidak mengerti, apa maksudmu? Oh Tuhan. Pekik Alan kesal, maksudku, kalian sama-sama kalah cepat sama cewek, tapi kalau kalian sudah suka sama satu cewek, kalian akan tergila-gila. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja buktinya ini. Alan langsung memberikan ponselnya pada Xavier. Untuk apa ponselmu? Tanya Xavier yang membuat Alan menggeram kesal. Lelet sekali otakmu, aku tadi merekam ciuman mereka, kata Alan yang membuat Xavier semakin terkejut. Ia langsung membuka galeri dan yang ia temukan justru foto-foto dan video dewasa. Sudah bukan rahasia lagi apa yang ada dalam ponsel Alan sama seperti apa yang ada dalam otaknya. Dan benar apa kata Melissa, dia adalah merpervert.
Namun perhatian Xavier tertuju pada video terbaru di galeri itu. Xavier memutar video itu. Awalnya raut wajahnya biasa saja, kemudian keningnya berkerut saat terdengar suara Diana dan Max dari rekaman itu dan apa yang mereka bicarakan, hingga kemudian kedua matanya langsung terbuka lebar saat melihat Max yang membungkam bibir Diana. Tak hanya sekali, namun... Oh Tuhan, pekik Xavier, apa ini rekaman asli? Tanya Xavier yang benar-benar tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tentu saja, aku sendiri yang merekamnya, kata Alan. Xavier memijat pelipisnya sambil kembali memutar video ciuman adik tirinya itu. Ia memicingkan matanya, keningnya berkerut bahkan kedua alisnya sampai menyatu. Namun kemudian senyum samar terbit di bibirnya, dan lama-kelamaan senyum itu menjadi senyum miring dan akhirnya ia terkekeh. Bodoh sekali, jadi mereka pacaran? Tanyanya. Dari percakapan mereka, sepertinya tidak, kata Alan. Sepertinya yang betina masih megang ego, lanjut Xavier. Dan yang jantan punya masalah dengan rasa percaya diri, sambung Alan. Aku rasa kita harus membantu mereka, kata Xavier lagi. Itu ide yang bagus. Di penjara, sudah waktunya untuk sarapan dan seperti hari sebelumnya, Granny Kelly, Fanny dan Clara meringis menatap makanan di depannya yang hanya nasi putih, orek-orek tempe dan setengah telur rebus. Mana cukup protein segini buat kita? Keluh Clara. Hei nona mantan orang kaya, makan saja apa adanya. Syukuri, masih untung dikasih makan. Noh di bawah jembatan sana banyak yang kelaparan kadang sampai 2 hari tidak makan. Paham kau? Clara mengusap wajahnya dengan jijik, karena ketika bos sel tahanan ini berbicara, ludahnya muncrat sampai ke wajah Clara yang memang ada di depannya. Wanita itu memang selalu menyuruh Clara duduk di depannya karena Clara yang cantik dan katanya menggemaskan, apalagi kukunya yang panjang, enak sekali dibuat garukan kalau punggung atau pahanya terasa gatal. Kenapa diusap wajahnya nona mantan orang kaya? Berminyak ya? Tidak bawa skincare ke sini? Tanyanya mengejek yang membuat Clara mendelik. Sementara Granny Kelly dan Fanny duduk di pojok sambil menikmati sarapan mereka yang seadanya. Beda halnya dengan Clara yang benar-benar merasa tak ingin makan makanan itu. Apalagi biasanya ia sarapan buah atau roti dengan berbagai selai yang enak dan yang pasti sehat. Clara menoleh dan ia melihat mama serta neneknya yang sedang makan dengan lahap, membuat Clara mau tak mau harus ikut makan atau ia akan mati kelaparan. Clara kembali menoleh dan saat itu juga tiba-tiba wanita si bos tahanan itu langsung menyodorkan tangannya yang penuh dengan nasi ke mulut Clara, membuat Clara bergidik ngeri dan mengusap mulutnya. Kenapa nona mantan orang kaya? Kau tidak mau disuapi? Tanya wanita itu dan memakan nasi yang tadi di tangannya. Ia juga menjilat jari-jarinya membuat Clara kembali merasa jijik. Aku mau makan sama mama dan Granny. Cicit Clara dan ia sudah hendak berdiri, namun wanita itu menahan tangan Clara dan menariknya hingga Clara kembali duduk di depannya. Makan saja di sini biar aku suapi. Wanita itu menyodorkan nasi ke mulut Clara, namun tentu Clara langsung menolaknya. Tidak, aku bisa makan sendiri, katanya dan Clara langsung memenuhi mulutnya dengan nasi. Oh Tuhan, sampai kapan aku akan di sini? Kulitku sudah kering, wajahku sudah kusam dan berminyak, rambutku sudah lepek. Clara hanya bisa menjerit frustasi dalam hatinya sambil terus memakan makanan yang di depannya, hingga ia teringat kembali dengan Jamie. Aku harus menghubunginya, hanya dia yang bisa membantuku. Max turun dari atap setelah beberapa saat merenung, ia kembali ke ruang kerjanya dan melanjutkan pekerjaannya. Selena datang dan membawa kopi susu untuk Max. Anda dari mana saja, Sir? Tadi Sir Xavier mencari Anda, kata Selena sembari meletakkan segelap kopi susu di meja Max. Aku dari atap, Selena. Apa ada masalah penting? Tanya Max sembari membenarkan kacamata segi empatnya yang setia bertengger di hidungnya. Sepertinya begitu, Sir. Tadi teman Bu Gia yang bernama Diana tampak menangis. Sepertinya dia punya masalah, adu Selena yang membuat Max langsung melotot terkejut. Menangis? Apa dia baik-baik saja? Tanyanya cemas, mendengar Diana menangis membuat hatinya terasa sesak. Siapa yang menangis, Max? Max langsung mendongak saat tiba-tiba mendengar suara mominya. Mom, kenapa kesini? Tanya Max dan langsung berdiri dari kursi kebesarannya untuk menyambut mominya itu. Tentu saja untuk melihat kedua putra Momi bekerja sama memimpin perusahaan ini, kata Nyonya Leona berkata sembari mencium pipi kiri kanan Max. Kami bekerja dengan baik, Mom, kata Max kemudian membawa mominya duduk di sofa. Oh ya, Mom. Dia Selena.
Max memperkenalkan Selena pada mominya yang membuat mominya terkekeh. Aku tahu, Max. Aku yang merekomendasikan dia pada Xavier untuk menjadi sekretarismu. Dia pintar dan cantik, kata Nyonya Leona. Ah, terima kasih, Nyonya. Anda berlebihan, kata Selena malu-malu. Saya akan membuatkan minuman untuk Anda. Terima kasih, Selena.